Yes, itu dia Detikers, beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar kita hari ini. Salah satunya adalah Iya itu dia. Enggak, ini gue baru mau baca, Maya. Ini baca salah IHSG hari ini satunya. dibuka di dua arah, bursa Asia berguguran. Ya, coba baca dulu. Ini kok jadi ini Ya kali baca kan nggak bisa. Ya. Sentimennya pertama tuh dari kontraksi data PMI AS ya kan. Terus habis itu target investasi 2025 Yes. ya kan. Satu lagi dari lelang surat utang negara serta inflasi dari Korsel. Ih, penting banget Korsel kita bahas apa karena ada Cinja? Kan Korsel gitu. Yobeseo. Apa karena ada Sintayong di sini? Sehingga inflasi Korsel mempengaruhi Indonesia. Omo. No stay, no party. Omo. Langsung aja deh kita sapa kuncennya kita hari ini ada Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Investasiku. Annyeonghaseyo, Mas Sheryl. Annyeonghaseyo. Caljenhaseyo. Aduh gak bisa. Bisa SEO-nya dia SEO kebetulan. Mbak Sheryl, sebelum kita ke penutupannya 2 menit lagi sih sebenarnya penutupan tadi, tapi boleh dibahas sedikit lah tadi kayaknya menarik juga ya. Kenapa inflasi dari Korea Selatan begitu besar, cukup mempengaruhi menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pasar kita hari ini. Apakah karena antara Indonesia dan Korea Selatan itu kan banyak orang Indonesia yang spending money gitu atau liburan misalnya ke Korea Selatan gitu. Apakah ada jadi jembatan sehingga menjadi salah satu sentimen gitu Mbak Sheryl? Oke, sebenarnya sentimen dari Korea Selatan ini nggak terpengaruh secara signifikan sih, karena secara kerjasama bilateral antara dua negara juga nggak terlalu signifikan. Yang biasanya signifikan itu seperti Amerika, seperti dari China. Dua negara itu yang biasanya kita cermati. Kalau selebihnya ya lebih ke komparasi aja ya. Mana negara yang lebih baik kinerjanya antara kita atau mereka, seperti itu. Oh, jadi ini hanya sebagai perbandingan aja. Iya, betul. Bukan yang menjadi pengaruh besar gitu ya bagi Indonesia ya? Enggak sih. Tapi gue ini baca dikit apa tingkat inflasi tahun Korsel tuh 2% tuh lebih lambat dari bulan sebelumnya ya kan. Sekaligus merupakan terendah sejak Maret. Angka inflasi tersebut juga telah mencapai target Bank Sentral Korea dalam kurung BOK. Berarti ini banknya suka apa kabar Bok? Mbok, maksudnya Mbok. Bisa ya? Apa? Mbok, maksudnya Mbok kan ini BOK. Mbok gue nyakin itu dari tadi pas Ya baca-baca. Ya ampun. Lanjut. Lucu gitu banget ya? sih Afif. Ya ampun, Kabar, Mbok? lucu banget Bo. Gue pikir malah kayak dia bisa Hertian ya. Kemana aja Bo gitu Bisa kan. juga itu. Bahasanya sungguh Bahasa sangat senior sekali ya. Beliau emang sangat senior. Kan yang punya bahasa gaul kan. Iya kan, dia bisa Hertian. Akika Aposeka Barat nek gitu kan. Jadi gimana Mbok? Funky. Apa tuh funky? Kalau kita lihat pergerakan pasar kita hari ini cukup funky ya Mbak Sheryl ya. Karena betul. dia sempat jeblok, habis itu tiba-tiba naik lagi. Apa yang menjadi pengaruh terbesar dari funky-nya grafik pasar kita hari ini? Oke. Hari kemarin closing di 7.616. Nah, kemarin sudah kita bahas juga dan tadi pagi sudah kita bahas lagi di YouTube Investasiku jam 8.30 pagi bahwa IHSG tuh punya level support yang kuat ya di level 7.550 dan terbukti level terendah hari ini tadi sempat menyentuh 7.546 lalu rebound sampai penutupan sesi kedua di 7.658. Jadi naiknya cukup signifikan dari level terendahnya hari ini ya. Nah, kita lihat memang porsi pelemahan untuk jangka pendek itu sudah terpenuhi sama level terendah tadi. Jadi ada potensi IHSG besok juga masih menguat tipis ya. Besok bisa ke level 7.700 gitu. Nah, sentimennya apa? Sebenarnya kinerja penguatan IHSG hari ini tuh luar biasa. Kenapa? IHSG sendiri yang menguat. Padahal bursa regional Asia hari ini kompak berada di zona merah. Indeks Wall Street Amerika Merah semua itu. Kayak lapor gue zaman dulu. Iya, lapor lo ya. New York merah ya.
New York merah, Asia juga bahkan merah nih, Tokyo, Shanghai. Eropa Hong Kong, merah. Shanghai. Bahkan Indonesia satu-satunya yang hijau ya, betul, keren kan? karena Wih. ada Paus Franciscus Nah, mungkin itu dia membuat sejuk ya di saat kemarin IHSG-nya koreksi 1%. Hari ini abis paus lewat dada-dada di jalur protokol kita, IHSG-nya ikut adem gitu ya. Atau oke. Oh, nervous. Oke, maafkan aku Jangan ya. dekat bukan muhrim. Iya. Takut nggak lo? Batal nih wudhu. Terus. Terus apa tadi lanjutin? Mbak Sheryl yang lagi ngomong Oh, bukan iya, gue. iya. Iya. Nah, terus juga kita lihat semalam bursa Amerika Wall Street bahkan melemahnya tuh sampai lebih dari 2%. Indeks teknologi Nasdaq melemah sampai lebih dari 3% ya. Bahkan pelemahan yang terjadi di Wall Street ini yang terburuk sejak 5 Agustus. Jadi hebat sih, separah itu sentimen negatif di bursa saham global, tapi rasanya IHSG hari ini nggak mempan, nggak terpengaruh sama kekhawatiran tersebut. Bener, mungkin seperti orang-orang internasional mungkin ngelihatnya bahwa paus aja bisa merasa seaman itu di Indonesia. Itu kan artinya berarti dari segi ekonomi, dari segi politik di Indonesia tuh fine-fine aja, bagus-bagus aja. Sehingga ini juga kalau nggak salah aku baca tadi juga investor asing juga hari ini cukup banyak ya membeli menggelontorkan dana gitu untuk Indonesia. Nah, memang menariknya di saat bursa saham global terkoreksi dan kemarin IHSG kita koreksi 1% lebih. Tapi investor asing kemarin tuh masih tetap aja melanjutkan aksi net buy. Meskipun nilainya tidak sebesar hari-hari kemarin, tapi cukup oke karena hampir 200 miliar kemarin dalam satu hari. Gitu. Jadi biasanya kan kalau indeks kita itu terkoreksi lebih dari 1%, biasanya investor asing net sell, pada kabur istilahnya. Benar. Tapi kalau kali ini koreksi aja, tapi nggak bikin investor asing tuh kabur, seperti itu menariknya. Dan penguatan IHSG hari ini kita lihat ditopang sama reboundnya sektor consumer cyclical. Ini menguat hampir 2%. Lalu sektor kesehatan yang kemarin kita unggulkan juga, yang tadi pagi kita bahas juga, ini ternyata jadi runner up ya, jadi top gainer juga nih, menguat 1,6%. Jadi congrats untuk teman-teman yang sudah cuan. Udah cuan, berarti besok siap-siap merah nih ya. Nggak apa-apa merah, yang penting Nggak apa-apa profit ya. takingnya targetnya udah tercapai Iya, gitu ya. tinggal kita switch ke sektor, ke saham lain yang lagi rally. Betul, yang lagi rally, yang lagi trending apa. Tapi ini udah jam 4:05. Tadi kita belum bacain, meskipun tadi Mbak Sheryl sudah ngasih bocoran sedikit sektor mana saja yang menjadi penguatan atau jadi penopang penguatan IHSG hari ini. Aku bacain dikit ya, The Tickers ya. Hari ini bursa saham kita ditutup di angka atau di level 7672.896, which is itu meningkat 0,74% gitu ya. Kalau tadi Mbak Sheryl juga sudah sempat sebutkan ada di level terendah di 7546,049, tertingginya di 7672.896, dan dibukanya yang kemarin ya, penutupan kemarin dibuka hari ini di 7616.521. Ditransaksikan sebanyak 1,1 juta kali, masih berjalan terus nih sampai sekarang dengan nilai transaksi di atas 11 triliun rupiah. Wah, itu banyak ya artinya ya Mbak ya. Betul, Tapi kok rame. oh iya, saham yang turun tapi banyak banget ya meskipun kita hijau ya hari ini ya. Hari ini ada 446 ya yang turun ya. Bukan 331 ya. Itu yang up 316. Oh, beda ya. Saya belum update berarti ini. Tapi okay. tadi poinnya bener ya, penutupannya Poinnya bener betul ya. semua, hanya frekuensi transaksinya Transaksinya aja. aja ya. Oke. Kenapa bisa seperti ini Mbak? Agak bertolak belakang gitu ya. Jadi yang melemah ini kelihatan dari saham-saham second dan third liner alias saham-saham gorengan Oke. yang bobotnya tidak besar terhadap indeks. Justru yang menguat ini dari
saham-saham sektor yang punya bobot besar terhadap indeks. Makanya meskipun yang naik itu hanya 316 saham, which is lebih sedikit daripada yang turun, tapi indeksnya tetap aja IHSG-nya menguat gitu. Karena ada bobotnya masing-masing saham. Seperti itu. Nah, lalu saham yang sedang rally atau akan bagus nih untuk dikoleksi nih, boleh mungkin Mbak Sheryl, apa aja nih? Nah, hari ini yang menarik kita lihat sektor-sektor yang kemarin terkoreksi signifikan, kayak sektor cyclical, lalu infrastruktur, properti, ini kompak rebound. Reboundnya juga signifikan, ya. Kita lihat saham-sahamnya kayak dari infrastruktur, kemarin kan pemberatnya tuh ada brand, ada Telkom. Kalau kita lihat di hari ini, brandnya berbalik arah. Barito Renewables Energy naik hampir 10%. Artinya ini menutupi pelemahan di hari kemarin yang hanya 5%. Seperti itu. Lalu ada Telkom juga, ya. Telkom ini menarik. Kenapa? Kemarin koreksinya 2%. Hari ini masih konsolidasi di area tipis sih. Bentar ya, yang pastinya Telkom akhirnya 0% ya di closing ya. Tadi level tertinggi sempat ke 3.100. Opennya 3.060. Tadi sempat menguat, tapi penguatannya nggak sesignifikan brand seperti itu. Kalau untuk besok, nanti malam nih ada data ekonomi penting dari Amerika. Itu data JOLTS ya, tenaga kerja JOLTS periode Juli. Ya, yaitu soal seberapa banyak sih lowongan pekerjaan yang tersedia di Amerika periode tersebut. Karena data tenaga kerja itu ibarat seperti tema besar di pekan ini. Karena mulai dari hari ini, besok dan Jumat itu setiap hari ada rilis data tenaga kerja Amerika. Dan data-data tenaga kerja ini tuh sangat dicermati sama pelaku pasar. Kita tahu Amerika kemarin sempat terkena musibah badai Beryl ya. Dan itu musibah bencana alam tersebut berpengaruh juga sama tingkat pengangguran Amerika. Yang mana badai tersebut terjadi di salah satu bagian negara di Amerika, sehingga membuat usaha pabrik-pabrik nggak bisa beroperasi, sehingga menimbulkan kenaikan tingkat pengangguran seperti itu. Itu ada asumsi sebagian ekonom seperti itu. Ada juga yang mengatakan tingkat pengangguran Amerika nih memangnya naik karena emang ekonominya udah melemah karena suku bunga yang tinggi. Nah, makanya ini pengen dicermati banget sama pelaku pasar. Jadi asumsi mana yang benar? Dan dari data tenaga kerja tersebut itu juga menjadi bahan pertimbangan The Fed dalam memangkas suku bunga di FOMC bulan ini. Seperti itu. Kira-kira di tanggal berapa Mbak pemangkasan suku bunga akan diterapkan di Indonesia setelah diputuskan di rapat FOMC? Jadwal RDGBI-nya kalau nggak salah di akhir bulan September ya. Jadi FOMC The Fed dulu di tanggal 18 sampai 19 Desember. Lalu sekitar di tanggal 24 sampai tanggal 25 September baru keputusan RDGBI seperti itu. Oh, jadi keputusannya di RDGBI-nya ya. Kalau di Indonesia patokannya kita mengacu pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau Amerika di The Fed yang tanggal di FOMC itu. Betul, pada FOMC tersebut. Berapa lama biasanya setelah diputuskan The Fed bahwa akan diturunkan suku bunga kemudian diterapkan di Indonesia? Nggak bisa dikatakan dipukul rata berapa lama ya, karena kondisinya sangat luas variabelnya. Seperti saat ini kan inflasi di Indonesia cukup rendah ya, bisa kita katakan secara year to date inflasi sepanjang tahun tuh masih di bawah 1%. Masa sih? Iya. Enggak, itu ibu aja yang suka banyak belanja, jadi rasanya banyak begitu. Masa sih? Soalnya tadi ada berita kalau ya inflasi tinggi, terus juga pendapatan segitu-segitu aja mungkin bahkan bisa dikatakan rendah dengan nilai inflasinya gitu kan. Nah, itu dia menariknya, Mbak. Pendapatan yang segitu-gitu aja membuat harganya yang tadinya misalnya 100, harga bawang nih yang berkontribusi besar pada deflasi bulan ini.
Yang tadinya bawang 100 misalnya, sekarang diturunin 90, 80. Karena orangnya nggak mau beli. Iya bener. Karena kenapa orangnya nggak mau beli? Yang ke satu, ya itu dia pendapatannya. Power buyingnya nggak ada ya. Buying powernya menurun Bener, karena bener. suku bunga tinggi gitu. Jadi biasanya BI mungkin bisa 1-2 bulan apa 1 kuartal baru pangkas suku bunga setelah The Fed. Sekarang jadinya harus cepat supaya bisa memacu konsumsi dalam negeri lagi. Seperti Perputaran uang itu. lagi. Iya Perputaran uang. bener, ekonomi harus terus berjalan gitu ya. Betul. Betul sekali. Ada apa lagi nih Mbak kira-kira yang bisa kita cermati di besok sudah hari Kamis, kemudian jelang akhir pekan, apa aja sentimen atau mungkin ada hal-hal apa saja yang kita nantikan? Oke, yang paling signifikan sih dari data tenaga kerja Amerika tersebut ya, data JOLTS ya yang nanti malam rilis nih. Juga sama perkembangan harga komoditas energi, yaitu komoditas minyak, karena ada rilis data cadangan minyak mingguan dari Amerika. Dan kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini harga komoditas minyak memang turun terus ya, bahkan sudah menembus level support 75 US dollar per barrel, seperti itu. Jadi biasanya kalau harga minyak turun, ini saham-saham yang berbasis petrokimia itu akan naik dan menjadi sentimen negatif bagi saham-saham energi, seperti itu. Itu bisa jadi pertimbangan buat The Tickers yang mau beli-beli saham nih, kira-kira apa aja nih yang bisa dikoleksi untuk bisa percuanan nanti di akhir pekan mungkin gitu ya, atau mungkin yang mau nyimpan emang sahamnya untuk jangka panjang juga bisa mungkin ngambil yang saham-saham blue chip gitu kali ya Mbak ya, jangka panjang. Oke.